Dalam banyak situasi, kesedihan karena kehilangan hewan peliharaan sering dianggap berlebihan. Ada yang berkata, itu hanya hewan, atau nanti juga terbiasa. Namun psikologi melihatnya secara berbeda. Menangis karena kematian hewan peliharaan bukan reaksi yang lemah, dan bukan pula tanda ketergantungan yang tidak sehat. Seringkali, itu adalah respons emosional yang sangat manusiawi. Hewan peliharaan bukan sekedar teman, tetapi bagian dari sistem emosi. Bagi banyak orang, hewan peliharaan hadir dalam rutinitas harian. Mereka ada saat pagi dimulai, saat pulang ke rumah, saat hari terasa berat. Tanpa disadari, otak membangun ikatan emosional yang stabil dan konsisten. Dalam psikologi, ikatan ini disebut sebagai attachment bond, ikatan yang terbentuk melalui kehadiran, kepercayaan, dan rasa aman. Ketika ikatan ini terputus, otak meresponsnya dengan mekanisme yang sama seperti kehilangan figur penting lainnya. Kesedihan ini sering terasa lebih murni dan tanpa konflik. Hubungan dengan manusia seringkali kompleks, ada konflik, ekspektasi, dan kekecewaan. Sebaliknya, hubungan dengan hewan peliharaan biasanya lebih sederhana dan tulus. Tidak ada tuntutan untuk menjadi cukup baik, tidak ada penilaian. Karena itu, kehilangan hewan peliharaan sering menyentuh lapisan emosi yang sangat dalam, lapisan yang jarang tersentuh dalam relasi lain. Air mata adalah cara otak melepaskan kehilangan. Menangis bukan tanda kelemahan. Dalam psikologi, menangis adalah bagian dari proses regulasi emosi. Air mata membantu tubuh menurunkan tegangan saraf, memproses rasa kehilangan, dan menerima kenyataan baru. Menahan kesedihan tidak membuatnya hilang, ia hanya berpindah bentuk. Karena itu, menangis atas kematian hewan peliharaan adalah respons yang sehat. Duka ini sering tidak mendapat ruang sosial. Salah satu hal yang membuat kehilangan ini terasa berat adalah kurangnya pengakuan sosial. Tidak ada ritual resmi, tidak selalu ada empati dari lingkungan. Dalam psikologi, ini disebut sebagai disenfranchised grief, kesedihan yang nyata namun tidak selalu diakui. Akibatnya, banyak orang merasa harus menyembunyikan dukanya, padahal perasaannya valid. Kesedihan ini menunjukkan kapasitas empati yang tinggi. Orang yang menangis karena hewan peliharaannya meninggal seringkali memiliki kemampuan empati yang kuat. Mereka mampu membentuk ikatan, merawat, dan mencintai tanpa syarat. Ini bukan kelemahan emosional, ini adalah kedalaman perasaan. Penting untuk dipahami, bersedih karena kehilangan hewan peliharaan bukan berarti hidupmu kosong tanpa mereka. Itu berarti ada cinta yang pernah hadir dan cinta itu nyata. Dan ketika cinta pergi, kesedihan adalah bagian dari proses menghormatinya. Jika kamu sedang mengalami kehilangan ini, tidak perlu terburu-buru kuat, tidak perlu membandingkan dukamu dengan duka orang lain. Setiap ikatan memiliki maknanya sendiri. Dan dalam psikologi, memberi ruang pada kesedihan adalah langkah penting untuk kembali menemukan ketenangan. Jika konten seperti ini membantu menenangkan atau memberi pemahaman, silahkan like video ini, tuliskan pengalamanmu jika kamu ingin berbagi, dan subscribe channel The Simple Mind untuk pembahasan psikologi yang empatik, tenang, dan manusiawi.